Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Fidu Saputro ingin mewawancarai ya ini narasumber saya Mas Dava Zikri. Halo semua. Oke, Mas ini langsung aja Mas ya ke pertanyaan-pertanyaan ya Mas ya. Ini pertama ini usahanya gimana Mas ini? Angkringan-angkringannya itu. Mas? Usaha angkringan. Iya, usaha Itu usaha angkringannya itu kita ada di selatan Tugu Jogja Mas. Jadi itu letaknya di pusat kota. Untuk pasnya itu di depan gedung Pertamina. Depan gedung Pertamina, Jalan Mangkubumi. Namanya sendiri itu Angkringan Kopi Jos Pak Antun. Jangan sampai salah Mas, soalnya kan di situ itu banyak banyak itu. Berjejer dari mulai Tugu Jogja ke selatan itu rata-rata angkringan kopi jos semua. Jadi kan ada namanya sendiri-sendiri. Nah itu untuk namanya angkringan kopi jos Pak Antun, seperti itu Mas. Kemudian ini kan itu kan di pusat kota ya Mas ya. Betul. Itu kekurangan dan kelebihannya apa Mas di pusat kota itu Mas? Untuk di pusat kota kekurangan dan kelebihannya mungkin kompetitornya itu lebih banyak Mas. Seperti yang saya bilang tadi, dari mulai selatan Tugu Jogja sampai habis-habisan jalan itu kompetitor semua Mas. Jadi bagaimana cara kita menyajikan yang terbaik dari milik kita sendiri itu bagaimana. Untuk kelebihannya ya karena di pusat kota itu sendiri lagi, karena ramai wisatawan, entah itu wisatawan lokal ataupun mancanegara, seperti itu. Terus itu kan tadi wisatawannya banyak Mas ya, ada dari lokal sama mancanegara. Itu perbedaannya Mas kalau dari wisatawan lokal sama luarnya itu Mas? Perbedaan wisatawan lokal dan mancanegara. Perbedaannya. Perbedaannya mungkin kalau untuk yang lokal tuh lebih ngerti, dan terkadang itu mereka tuh kayak menganggap harganya terlalu pricey Mas, terlalu mahal. Iya, soalnya kan itu tempatnya di pusat kota ya, apalagi untuk wisata kuliner Mas, maksudnya seperti itu. Mungkin untuk mereka menganggapnya lebih mahal, tapi kan yang namanya tempat wisata, untuk harga-harga seperti itu menurut saya normal. Kalau mau murah ya silahkan cari tempat lain, mungkin seperti itu. Tapi kan target kita kan untuk wisatawan dan yang ingin bermain, berbelanja, entah itu bersama keluarga, teman, atau bahkan pasangannya jika memiliki. Terus kalau wisatawan mancanegaranya itu unik-unik sih Mas, dari bahasa mereka yang terkadang kita bingung pengucapannya atau apa. Itu unik, tapi mereka itu seru Mas kalau wisatawan mancanegara itu, seperti itu. Kan kemarin kan ini juga 2 tahun ini ada pandemi Mas ya. Betul. Nah ini 2 tahun ini cara menghadapi pandeminya ini gimana Mas? Pandemi, untuk menghadapi pandemi semua sektor saya pikir terkena dampaknya Mas. Entah itu dari sektor manapun, dari kalangan bawah hingga kalangan atas, itu terkena dampaknya. Untuk kita sendiri kan dihadapkan pada masa PSBB, pembatasan keluar itu ya Mas, yang maksimal berapa, dan itu juga kita itu tutup selama hampir 2 bulan Mas. 2 bulan tutup? Hampir 2 bulan. Karena ya gimana, kita juga harus mengikuti aturan pemerintah untuk tutup karena pandemi yang baru kita lewati. Apalagi pandemi ini kan waktu saat itu bisa dibilang awal. Kita dari pemerintah juga masih bingung untuk mencari cara menanggulanginya tersebut. Betul, untuk cara melewatinya. Jadi ya kita mengikuti aturan pemerintah. Di situ saya dan abang saya, soalnya ini bukan usaha saya sendiri, bersama abang saya. Ya, itu berpikir bagaimana caranya untuk ketika buka bisa ramai atau setidaknya laku. Kan kita di situ juga memiliki karyawan ya Mas. Mereka juga butuh makan seperti kita juga butuh. Maka dari itu ketika pemerintah mengeluarkan informasi sampai jam 10 malam, kita juga bingung bagaimana caranya jam 10 malam itu udah harus tutup. Iya, kan nggak bisa seperti itu. Apalagi bisa dibilang jam 10 malam itu baru mulai rame-ramenya untuk wisata angkringan, wisata kuliner seperti itu. Jadi mungkin ini agak nekat ya, kita buka sampai jam 12. Sampai jam 12, akan tetapi kita juga mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Adanya jarak 1 meter dikala itu, dan ketika meja tersebut atau tempat lesehan tersebut, misalnya saja meja muat untuk 4 orang, kita bikin jadi 2 orang. Terus untuk lesehannya sendiri misal bisa untuk 5 atau 6 orang, kita batasi untuk jadi setengahnya saja. Dan alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu, keadaan mulai normal kembali, walaupun untuk saat ini masih ada
untuk kasus-kasus seperti itu. Tapi ya alhamdulillah untuk saat ini kita sudah bisa melewatinya. Bagaimana cara-cara yang kita lakukan untuk terus memperbaiki apa yang kita punya, seperti itu. Oke. Terus kan itu kan punya karyawan ya tadi Mas ya? Punya, Itu ada. karyawannya ada berapa Mas? Sama tugas-tugasnya ngapain aja Mas kalau di angkringan baik, itu baik. Mas? Kita tuh di situ ada 4 karyawan Mas. Yang pertama ada kasir. Kasir itu tugasnya untuk menginputkan belanjaan yang ingin dibeli oleh konsumen kita Mas kan. Di situ kita menyediakan sate-satean, nasi, dan menu-menu minuman. Nah di situ kasir membantu atau apa ya istilahnya, memberi informasi kepada pelanggan. Apa aja, Ya ketika ada yang bertanya, Mas ini apa, kan mungkin ada yang bingung terhadap menunya. Nah, itu kasir juga membantu menjelaskan dan kasirnya menerima pesanan. Lalu di situ ada bartender Mas, itu yang bikin minum. Yang bikin minum. Nah setelah kasir tadi menulis, mencatat minumnya, itu diserahkan kepada bartender untuk membuat menu pesanan yang dipesan oleh konsumen tersebut. Terus ada lagi yang bagian ngantar Mas, waiters kita sebut ya. Waitersnya itu untuk mengantar makanan yang sudah jadi. Lalu ada yang menghangatkan makanan. Masalahnya kita tuh di sana menyediakan kan sate-satean itu bisa dihangatkan dengan cara dibakar kembali. Dibakar baru diserahkan ke waiters dan diserahkan ke konsumen. Jadi waiters itu mengantar pesanan entah itu makanan ataupun minuman, seperti itu. Sama ini kan di pusat kota ya Mas ya? Ya. Kira-kira untuk omset per bulan itu berapa Mas? Untuk omset per bulannya yang namanya pedagang nggak mesti nggak tentu ya Mas ya, soalnya kan ada pasang surutnya ya, tiap harinya bagaimana, apalagi ketika weekdays dan weekend itu berbeda. Mungkin untuk di sini saya bisa menyebutkan omset ketika weekendnya saja ya. Ketika masuk hari weekend itu untuk perharinya itu bisa dibilang lumayan Mas. Lumayan. Apalagi itu kan udah bersih. Soalnya kita di sana terdapat supplier yang menyetorkan makanan. Jadi hasil penjualan sudah distorkan ke supplier dan kita mendapat hasil yang lumayan. Seperti itu. Mungkin itu juga udah sekalian menggaji karyawan termasuknya. Jadi ya kemungkinan bersihnya itu sekitar 700-an sampai 1 juta mungkin ada Mas ketika ramai. Per hari ya tadi Mas ya? Per hari. Itu ketika ramai. Weekend. Tapi ya ada ya betul. Tapi kan yang namanya usaha, apalagi pedagang itu kan ada surutnya juga. Bahkan terkadang pernah minus juga Mas dari hasil penjualan tersebut. Jadi nggak selalu tentang untung gitu, tetap ada minusnya, tapi bagaimana menyiasati hal tersebut, seperti itu. Sama ini kan sambil kuliah ya Mas ya? Iya, sambil kuliah saya. Cara bagi waktunya gimana Mas? Antara kerja sama kuliah ini Mas? Menurut saya dan yang saya lakukan ketika kita bekerja sambil berkuliah, pinter-pinteran memanage waktu. Yang namanya kuliah pasti ada tugasnya, mungkin enggak? Kuliah juga jamnya terstruktur. Pasti gitu. Pasti seperti itu. Tapi kan bagaimana cara kita sendiri dari kita memanage waktu tersebut, mengatur jam segini sampai jam segini harus ngerjain tugas, harus kuliah. Ketika selesai hal tersebut baru kita membicarakan pekerjaan. Karena menurut saya sendiri, apalagi saya di sini masih kuliah dan usaha tersebut berdua dengan abang saya lebih mementingkan untuk kuliahnya. Karena menurut saya ilmu itu sangat penting. Bukan berarti saya mengacuhkan tentang usaha tersebut, tapi memprioritaskan yang mana duluan, yang harus didahulukan, baru mengerjakan yang lainnya. Itu sama-sama pentingnya Mas, menurut saya seperti itu. Jadinya ketika misal saja kuliah selesai jam 12 atau jam 2, nah itu kan masih ada waktu sampai malamnya kita bagaimana. Mungkin dari sore itu memantau ataupun mengecek hal-hal yang perlu dibutuhkan, bagaimana stok-stok perbelanjaan mungkin habis atau bagaimana, itu kan perlu dipantau juga kan Mas. Nah seperti itu mungkin. Terus nanti ketika ada waktu longgar atau apa, itu bisa digunakan untuk mengerjakan tugas, seperti itu. Sama ini kan tadi sambil kuliah sambil kerja ya Mas ya, itu kan pasti ada beberapa kesulitan Mas. Sulit. Apa aja Mas kira-kira kesulitan yang dihadapi Mas? Kesulitan yang dihadapi mungkin ketika kita lagi kuliah itu ada pekerjaan yang menuntut kita mengharuskan untuk hadir dalam kondisi tersebut. Menurut saya itu susah sih Mas, soalnya
dua kejadian penting di saat satu waktu yang bersamaan, itu sangat susah. Bingung gitu Mas, mau kemana. Bingung, soalnya harus fokus yang ini juga, yang ini nggak boleh ditinggalin fokus, jadi ya agak gambling juga itu harus bagaimana. Jadi ya yang seperti saya bilang tadi, memanage hal tersebut bagaimana, seperti itu. Oke, makasih Mas ya untuk waktunya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya ya. Baik, Terima kasih. Wassalamualaikum.